Mari kita sama-sama mencatatkan sejarah. Penyelenggara pemilu tahun 2024 akan bekerja dengan gigih, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab supaya pemilu kita makin berkualitas, makin berintegritas, dan makin demokratis. Mewujudkan pemilu berkualitas yang damai, jujur dan adil menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah daerah di tanah air. Seperti halnya komitmen menjaga suara warga daerah terpencil di batas negara yang mencakup wilayah kerja KPU Kabupaten Sambas. Kami KPU Kabupaten Sambas berkomitmen untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 yang aman, damai, dan sejuk di Kabupaten Sambas, mulai dari perbatasan Singkawang yaitu Selakau dan perbatasan di wilayah negara yaitu Kecamatan Sajian Besar. Kita berkomitmen sehingga pemilu di Kabupaten Sambas berjalan sukses, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas. Tahapan pemilu ada dua secara umum, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Untuk persiapan, KPU Kabupaten Sambas telah merekrut badan ad hoc sebanyak 13.434 orang yang tersebar di 19 kecamatan, 195 desa, dan 1.822 TPS. Dan ini kita sudah lakukan persiapan, baik BIMTEK, Rakor, dan rapat kerja, sehingga persiapan untuk kesuksesan pemilu di Kabupaten Sambas bisa terlaksana secara sukses. Yang kedua, untuk peserta pemilu di Kabupaten Sambas secara nasional ada 18 partai politik. Sedangkan di Kabupaten Sambas ada 17 partai politik yang mengajukan calon legislatifnya. Penetapan hasil pemilu DPRD Kabupaten Sambas, kita KPU Kabupaten Sambas sudah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sambas nomor 660 tahun 2024 tanggal 3 Maret 2024 kemarin, 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Sambas. Alur pemutahiran data pemilih sendiri kita ada beberapa tahap yang kita lewati. Yang pertama, penyusunan bahan coklit. Di situ terdapat tahapan penyerahan data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Luar Negeri. Kemudian setelah mendapatkan bahan coklit, kita melakukan coklit dari tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Setelah melakukan coklit, langkah yang ketiga kita lakukan yaitu penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS. Rentang waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 5 April tahun 2023. Setelah itu, kita melakukan rekapitulasi DPS yang berlangsung dari 4 April 2023 sampai dengan 5 April 2023. Kemudian setelah itu kita melakukan pengumuman dan tanggapan masyarakat, dan ini berlangsung dari 12 April sampai dengan 25 April 2023. Dan selanjutnya penyusunan DPS HP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan berawal tanggal 12 April sampai dengan 12 Mei 2023. Setelah itu kita melakukan pengumuman dan tanggapan masyarakat kembali tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023. Setelah itu barulah kita memasuki penyusunan DPT yang berawal dari 21 Mei sampai dengan 21 Juni 2023. Setelah itu kita rekapitulasi DPT tersebut dari 20 Juni sampai 21 Juni dan kita umumkan DPT mulai tanggal 22 Juni sampai 14 Februari 2024. Dan langkah selanjutnya setelah pengumuman DPT, kita melakukan penyusunan DPTB dari tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 8 Februari 2024.
Pada pemilu 2024, KPU Kabupaten Sambas menjalankan serangkaian persiapan yang cermat untuk menghadapi segala tantangan. Mereka merancang strategi komunikasi dan sosialisasi yang inklusif, memastikan setiap pemilih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi. Sebab suara rakyat menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah masa depan suatu daerah serta negara. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sambas ya memang memiliki tantangan tersendiri. Pertama, karena Kabupaten Sambas ini adalah daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Dua perbatasan, baik itu perbatasan darat di wilayah Kecamatan Sajingan Besar, kemudian dengan perbatasan dengan wilayah lautnya di Kecamatan Paluh. Jadi tantangan-tantangan itu antaranya lain adalah dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih. Ya. Sebelum kami melakukan kegiatan sosialisasi yang masif kepada masyarakat di Kabupaten Sambas, kami bersama teman-teman PPK dan BPS telah melakukan klaster pemilih di tingkat desa. Memang kami dapatkan di beberapa desa bahkan ada sekitar 200 orang yang tidak ada di tempat daftar pemilih tetap kami ya pada pemilu 2024. Salah satunya adalah memang banyaknya warga masyarakat di Kabupaten Sambas yang bekerja di luar negeri. Itu tantangan sendiri bagi kami ya di KPU Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Dan di dalam pelaksanaan pemilu kemarin, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, kita berupaya menggandeng stakeholder dan melakukan kegiatan sosialisasi, baik itu melalui media, teknologi, informasi, kemudian juga sosialisasi tatap muka. Di antaranya misalnya kami membuat naskah teks khutbah lintas agama yang kita sebarkan kepada seluruh pemuka agama yang ada di Kabupaten Sambas dalam rangka juga untuk melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih dan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga ada pesan-pesan keagamaan yang disampaikan kepada masyarakat dalam rangka pemilu 2024 sehingga masyarakat mengetahui menghargai perbedaan pilihan, menghargai perbedaan pandangan politik dan segala macamnya, tidak menjadikan agenda politik di tahun 2024 sebagai untuk memecah belah. Ya, jadi ada pesan-pesan keagamaan juga yang kita sampaikan pada sosialisasi melalui naskah khutbah tersebut. Selain itu juga kita juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok marginal, kelompok disabilitas. Itu juga menjadi prioritas kita ya, karena berdasarkan pemilu sebelumnya memang partisipasi disabilitas itu masih cukup rendah ya. Jadi kita kemarin mencoba melibatkan teman-teman disabilitas dan kita juga mendapatkan hasil dari sosialisasi tersebut. Teman-teman disabilitas bukan hanya berpartisipasi sebagai pemilih, tapi juga mereka mau berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri ya. Mereka mendaftarkan dirinya sebagai anggota KPPS, mengikuti BIMTEK, mengikuti proses pelantikan, kemudian melaksanakan tugasnya dengan baik, sangat baik ya. Artinya kita juga memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Kabupaten Sambas terletak di tepi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sebuah wilayah yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan geografi. Namun keberagaman ini juga membawa tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pemilu. Aksesibilitas terhadap pemilih, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, serta masalah logistik dan keamanan menjadi beberapa dari banyak hal yang harus dihadapi oleh KPU Kabupaten Sambas. Dalam pelaksanaan pemilu, logistik merupakan salah satu unsur yang memegang penting atau memegang peran krusial dalam menentukan suksesnya pelaksanaan suatu pesta demokrasi. Pada pemilu di tahun 2024, KPU Kabupaten Sambas telah mendistribusikan logistik ke 1.822 TPS yang tersebar
di 195 desa dari 19 kecamatan yang ada di KPU atau di lingkungan KPU Kabupaten Sambas. Pada 14 Februari 2024, bertepatan dengan hari Rabu, tibalah hari di mana oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pemilih, penyelenggara, maupun kontestan demokrasi itu sendiri, untuk memberikan hak suara mereka maupun melaksanakan hak politik mereka. Untuk pelaksanaan di TPS sendiri, KPPS akan menerima dan mengecek kehadiran dari pemilih dengan membawa surat pemberitahuan dan menyocokkan KTP dan mengecek kevaliditas mereka di dalam daftar pemilih tetap yang ada di KPPS. Selanjutnya, setelah semua pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, tibalah waktu untuk KPPS melakukan proses penghitungan yang dimulai dari pukul 13 siang waktu setempat hingga pukul 12 malam waktu setempat, yang dapat dilanjutkan di hari berikutnya sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Euforia pemilu di tahun 2024 yang masih begitu terasa meski pemilu telah usai. Jadi sampai saat ini mulai dari tahapan proses hingga telah selesainya pemilu, memang sejak awal kita telah melakukan antisipasi, kemudian telah melakukan mitigasi sejak awal bagaimana pencegahan pemilu, sengketa pemilu itu tadi. Dan alhamdulillah pada pemilu pada tahun 2024 ini penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sambas berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Nah, tentu ini dapat kita buktikan dengan tidak adanya sengketa proses, sengketa tahapan, maupun sengketa hasil. Dan begitu juga semua pada tingkatan penyelenggara, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, maupun di tingkat KPPS, semua penyelenggara kita tidak ada yang dilaporkan ataupun berkaitan dengan pidana pemilu. Selain itu juga tidak ada istilah kita juga dilaporkan terkait dengan bagaimana dari tingkatan mulai dari kecamatan maupun di tingkat desa tidak ada laporan berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Dari pusat kota hingga desa terpencil, semangat demokrasi hidup, di mana setiap suara sangatlah berharga. Maka hasil dari pemilu 2024 di Kabupaten Sambas menandai akhir dari perjalanan panjang untuk menjaga suara rakyat hingga batas negara. Peran serta Sekretariat KPU Kabupaten Sambas dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024. Adapun tugas dan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten, KPU Provinsi, KPU Kabupaten sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan sebagaimana telah dimuat di dalam Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang tata kerja, wewenang, serta tugas-tugas kesekretariatan. Untuk itu, dalam hal tugas-tugas keseharian KPU Kabupaten Sambas dalam mensukseskan pemilu tahun 2024, di mana para ASN atau pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sambas ikut berperan di dalam kelancaran, baik itu dalam pelaksanaan pendistribusian logistik, pelaksanaan pertanggungjawaban, serta perencanaan yang berlandaskan kepada asas yang diatur di dalam perundang-undangan. Untuk Forum Kerukunan Beragama Kabupaten Sambas, kita telah melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik itu ada dialog-dialog pemilu damai, bahkan kita telah juga mengumpulkan seluruh tokoh agama, lintas agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, bersama dengan KPU itu membuat khutbah untuk Islamnya hari Jumat. Kalau untuk yang
Nasraninya itu di hari Minggu, di gereja, di masjid, di pura, dan sebagainya. Kita membuat konsep itu untuk menuju pemilu damai. Tanggapan saya terhadap pemilu di Kabupaten Sambas pada tahun ini cukup baik. Saya sendiri adalah pemilih pertama pada tahun ini di pemilihan serentak untuk pemilihan presiden dan DPR DPD lainnya. Tanggapan saya itu cukup baik pada pemilu tahun ini karena kita tahu di TPS itu sudah disiapkan anggota KPPS yang sudah mengarahkan kita untuk mencoblos di bilik mana. Kita juga dari awal sudah dijelaskan nanti alurnya seperti apa. Dan untuk saya yang pertama kali cukup surprise gimana karena kertas DPR itu memang cukup besar dan banyak. Tapi untuk saya sendiri karena dari awal saya sudah tahu pilihan saya, jadi saya tidak bingung lagi untuk memilih siapa. Alhamdulillah saya sebagai pemuda dan sekaligus petugas KPPS pada bulan Februari tahun lalu memberi tanggapan bahwa pemilu kemarin sangat cukup melelahkan dan sangat menguras tenaga, tapi alhamdulillah sebelumnya juga kita diberikan bimbingan atau pelatihan sehingga pemilu kemarin berjalan dengan lancar. Dan juga kita diberikan vitamin yang baik dari KPU dan alhamdulillah petugas KPPS tahun lalu sehat walafiat sampai dari pagi sampai ke pagi. Pada tanggal 14 Februari, saya sangat bersyukur karena saya dilibatkan menjadi anggota KPPS. Saya sangat merasa senang dan bangga berkat kakak-kakak saya, abang-abang saya yang mendidik saya dari awal sampai selesai dan mensukseskan pemilu serentak 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Saya di sini sebagian untuk tinta. Bagian tinta, pengecapan tinta, biasa juga bagian penjaga kotak dan pengantar kotak untuk dari KPPS menuju desa. Dari start kami mulai kerja dari jam 7 pagi masuk sampai jam 3 subuh selesai perhitungan suara. Di situ juga banyak-banyaknya ada suka, ada dukanya nggak bisa tidur. Dimana kesibukan disitulah satu hari full, dimana banyak yang gitu gini, ada komentar yang baik, ada yang buruk, banyaknya alhamdulillah yang baiknya. Aku Beni Behendri, berasal dari Desa Kaliau, Kecamatan Sayang Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di pemilu tahun 2024-nya, aku kaname amanah sebagai anggota KPPS TPS 4. Kami selaku anggota KPPS nang udah kena lantik secara hikmat dan udah kena ame BIMTEK juga akan melaksanakan tugas, amanah, dan tanggung jawab sebaik mungkin dalam menjalankan peran kami sebagai anggota KPPS. PPS 2 PPK udah ngame nahwi kami secara rinci ame yang menjadi hak 2 tanggung jawab kami. Samue prosesnya juga udah kena lakukan secara transparan, mulai hak kami dari pelantikan sampai BIMTEK. PPS 2 PPK juga terus ngedampingi kami untuk ngamean penguatan kapasitas. Semoga kehadiran kami sebagai anggota KPPS dapat nyadian pemilu 2024-nya aman, damai, integritas. Kami mendapat kabar pertama petugas KPPS kami yang mengalami sakit ketika bertugas itu di jam 12.30 tengah malam ya, di hari H. Ada satu petugas yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan rawat inap, dan kami juga segera meluncur untuk menjenguk petugas kami yang sedang sakit. Dan alhamdulillah sebelumnya kita sudah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, melalui Dinas Kesehatan agar dapat memberikan layanan gratis kepada petugas KPPS, PPS, dan PPK yang mengalami sakit ketika bertugas selama pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Jadi pelayanan kepada petugas kami yang dirawat inap, baik itu di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah itu diberikan secara gratis. Ada beberapa juga petugas KPPS kami yang memang sakit juga, tetapi masih bisa dirawat secara mandiri di rumah.
Nah, kabar duka yang kami dapatkan, salah satu pejuang demokrasi yang gugur di Kecamatan Jawai Selatan, satu orang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari tahun 2024, 5 hari setelah pelaksanaan hari H. Memang menurut cerita dari pihak keluarga, almarhum memang ada sakit setelah pelaksanaan pemungutan suara, tetapi masih bisa dirawat di rumah, kemudian juga masih bisa beraktivitas sehari-hari. Namun di tanggal 19 kami mendapat kabar bahwa yang almarhum dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bakti almarhum itu salah satu bagian dari asbab beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dedikasi dan pengorbanan beliau selama bertugas sebagai KPPS pada pemilu tahun 2024, mengawal mandat masyarakat, mengawal amanah masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu asbab beliau untuk dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. TPO Kabupaten Sambas sadar bahwa kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama, maka kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah sampai tingkat desa, aparat keamanan, TNI, Polri, sehingga aman di pemilu Kabupaten Sambas, Bawaslu Kabupaten Sambas, dan terutama sekali masyarakat Kabupaten Sambas yang telah menggunakan hak pilihnya dalam mensukseskan pemilu di Kabupaten Sambas. Menjaga suara dari batas negara, pemilu 2024 di Kabupaten Sambas tidak hanya sekedar ajang politik, tetapi menjadi bukti nyata komitmen untuk memperkuat demokrasi di semua wilayah, termasuk menjangkau perbatasan. Suara masyarakat dari batas negara bukan sebatas angka, namun terselip harapan yang dititipkan supaya pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih dapat mewujudkan cita-cita besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hindarkan kawal pemilu dengan kebersamaan agar terhindar dari kecurangan. Sampai di sini syair dilantunkan